Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Madi Jaya Teknik ya kawan-kawan ya. Nah, kali ini Madi Jaya Teknik mau berbagi seputar perihal kulkas 2 pintu ya. Banyak dari subscriber yang nanya kulkas 2 pintu atas dingin bawah nggak dingin, dan kadang-kadang buat es batu nggak bisa beku, dingin tapi tidak bisa buat es batu. Nah, ini kita langsung saja ya. Ini di depan kita ini ada kulkas Glacio. Nah, ini untuk kerusakan yang ringan itu kebanyakan semua kulkas sama ya, kecuali dia kulkas 2 pintu inverter, itu beda. Untuk inverter dia ada yang namanya modul kontrol. Jadi untuk mati hidupnya mesin dan defrost itu diatur dengan modul kontrol. Tapi untuk kulkas yang lainnya, kulkas yang tipe-tipe lama atau tipe terbaru pun ada juga yang masih menggunakan timer manual. Nah, jadi timer manual itu nanti kita bahas di video yang lain ya. Bentuk timernya seperti apa dan tipenya. Kegunaan timer manual sendiri itu untuk mengatur, biasanya dia ya, ini kalau ada kata-kata yang salah mohon dikoreksi ya. Jadi 8 jam kompresor hidup mendinginkan kulkas, dan 15 menit sekali dia defrost. Defrost itu dia akan menghidupkan yang namanya heater, pemanas yang ada di bawah evaporator di bagian freezer atas itu ya. Nanti kita lihat ya bagiannya ya. Nah, ini kita langsung saja kita lihat di dalamnya. Ini kulkas ini sebenarnya rusak ya, belum sempat benerin ya. Ini kulkas konsumen sih, tapi ini kemarin nggak ada tempat, tak taruh di sini di belakang. Nah, ini ya, ini tadi udah saya buka, tinggal kawan-kawan buka aja semua dari atas ini. Nah, ini kita lihat di sini ada lubang baut atau tidak. Kalau tidak ada, biasanya dia modelnya ada kancingan seperti ini. Ini tinggal kawan-kawan masukin taspen atau bangmin, congkel ke bawah, nanti dia bisa kebuka. Nih dia seperti ini. Nah, ini terus ada lagi cover 2 nya. Kalau udah pernah dibuka biasanya ini ketinggal. Kalau belum pernah kebuka biasanya ini ngikut sama yang depan ini. Nah, penampakannya seperti ini. Ini kita bisa dulu ya. Nah, ini terdiri dari beberapa komponen, yaitu kipas. Kipas ini gunanya untuk membagi dingin antara ruang bawah, ruang yang bawah ini yang biasanya buat sayuran, buat buah, bumbu atau apa. Dia dibaginya dengan kipas ini ya. Lewat mana? Ini dia. Ini ada lubang ini. Nah, dibaginya dia lewat lubang ini. Jadi kipas ini buat sirkulasi dingin. Nah, ini kan dia dinding yang nomor 2 ini bisa kita lihat. Nah, ini posisi kipas ada di sini. Kipas itu mengembuskan angin, memutarkan terus masuk buat sini, sela-sela ini, terus ke bawah dia. Nah, di dalam bagian freezer ini ada beberapa komponen ya. Itu tadi kipas yang pertama, 2 kondensor. Ini dia kondensor. Ini udah pernah tambalan ini, tapi ditambalnya pakai ini ya. Sebenarnya ini kurang efisien kalau untuk yang berbentuk pipa, ditambalnya pakai ini. Kalau untuk evap kulkas 1 pintu masih bagus, tapi ini kayaknya ada bocor di sini kayaknya. Nah, untuk yang sering kali terjadi kerusakan ringan ya,
itu yaitu yang kita bahas di awal, bagian atas dingin, bawah tidak dingin. Terus juga bagian freezer ini buat es batu atau membekukan ikan nggak beku. Nah, kerusakan yang paling mudah yaitu bagian ini. Ini kawan-kawan buka ya, ini untuk pemula. Kawan-kawan semua buka, pasti nanti kawan-kawan nemu ya. Ini dia, ini seperti permen ya. Ada juga dia dibungkus pakai aluminium foil, ada. Ada yang seperti ini juga ada. Intinya sama. Nah, tinggal kawan-kawan potong ya. Ngelihat rusaknya gimana, Bang? Nah, ngelihat rusaknya itu biasanya kalau kulkas ini masih beroperasi, masih dipakai. Nah, ini biasanya di dalam sini ada embun air, ada uap air ya. Kalau udah parah dia, kita lihat di pojokan gini biasanya ada air menggenang, itu udah positif. Ini fuse dingin ini rusak gitu loh. Nah, fuse dingin ini gunanya yaitu ketika defrost ini akan putus, sehingga ketika putus itu dia terkena dingin akan putus ya. Ini ya, terkena dingin dia akan putus. Nah, karena sini nanti setelah 8 jam beroperasi dia di sini nanti terjadi pembekuan, ini nanti penuh dengan salju ya. Nah, ini posisi di sini. Nah, dia putus. Nah, ketika timer di posisi defrost, dia nanti akan menghidupkan heater. Nah, heater itu ada di bawah sini. Ini dia kabel heater di situ ya. Heater kaca, dia digunakannya heater kaca. Heater kaca panas. Setelah dia bisa kurang lebih 15 menit ya, bisa kurang bisa lebih. Setelah di sini mencair ya kan, ini jadi air bekuan yang di sini tadi. Nah, ini pun nanti akan nyambung gitu loh. Ketika nyambung, timer akan berputar. Nah, setelah timer berputar itu dia nggak nyampe sekitar waktu 5 menit, itu nanti timer akan berubah ke mode pendinginan kembali. Dan seperti itu seterusnya siklusnya, per 8 jam sekali, 15 menit ya, kurang lebih ya. Kalau salah mohon dibenarkan. Kurang lebih 15 menit untuk waktu pencairan es batu di freezer ini. Nah, kalau ininya rusak, jadi ketika proses timer masuk ke defrost, dia timer itu langsung bergerak gitu loh. Jadi sangat singkat untuk untuk heaternya dia nggak hidup pun cuma sebentar, dalam waktu kurang lebih 5 menit gitu loh. Jadi untuk es batu yang ngeblok di sini dia nggak habis, dan belum habis udah berubah mode ke siklus pendinginan kembali, dan seterusnya seperti itu. Jadi lama-lama es di sini menumpuk dan lubang ini akan tertutup. Nah, seperti itu, tertutup oleh bekuan es yang dari evap ini. Jadi udara yang di bawah, udara yang di atas ini nggak bisa masuk ke bawah. Begitu juga kadang-kadang ini bisa penuh dan bunga es itu bisa ngenain kipas ini. Kadang-kadang bunyi tak 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 tak. Nah, seperti itu dia udah bunga esnya udah sampai di kipas. Ya, seperti itu. Nah, kalau beli biasanya satu paket sama ini ya. Kalau ini jarang. Ini jarang terjadi kerusakan ini. Kalau saya beli bandi biasa saya ganti untuk fuse ininya aja. Fuse dinginnya aja. Oke, dan kerusakan yang sering yaitu ini ya. Untuk kawan-kawan di rumah tinggal beli aja, bawa contohnya aja lebih enak ya.
Ini dipotong seperti ini, bawa contohnya. Oke, sekian untuk berbagi pengalamannya kali ini ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Nanti untuk kerusakan yang lainnya kita buat di video yang lainnya ya. Video selanjutnya perihal kerusakan kulkas 2 pintu jikalau kerusakannya bukan di fuse dingin ini, tapi untuk kerusakan yang sering terjadi kebanyakan ininya, bisa kawan-kawan ganti ya. Oke, sekian, terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.